Hari ini kita akan membahas tentang apa itu jamur Ascomycota. Berikut ini ada beberapa hal yang berhasil kami rangkum tentang jamur Ascomycota. Ascomycota adalah salah satu kelompok fungi yang masuk ke dalam subkingdom jamur. Secara sederhana, Ascomycota adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantong kecil. Selain itu, jamur Ascomycota juga merupakan kelompok jamur yang terbesar dan paling beragam. Ascomycota hidup sebagai pengurai bahan organik, terutama dari tumbuhan atau sisa-sisa organisme di dalam tanah maupun di laut. Beberapa jenis ada yang hidup sebagai parasit pada organisme lain. Jamur mortel hidup bersimbiosis mutualisme dengan tumbuhan membentuk mikoriza. Dan sekitar separuh dari jumlah spesies Ascomycota yang ada ditemukan hidup bersimbiosis di ganggang membentuk lichen atau lumut kerak. Ciri-ciri Ascomycota. Yang pertama, memiliki hifa bersekat. Kedua, hidup sebagai saproba, parasit, atau simbiosis mutualisme. Ketiga, bersifat uniseluler atau multiseluler. Keempat, mempunyai tubuh buah atau ascokard. Yang kelima, reproduksi secara vegetatif dan generatif. Ascomycota menghasilkan spora seksual yang disebut ascospora. Ascospora terdapat di dalam ascus atau kantung spora yang menjadi karakteristik utama anggota Ascomycota. Reproduksi Ascomycota. Ascomycota ada yang bersifat uniseluler dan multiseluler, serta berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara seksual atau biasa disebut vegetatif, dan seksual yang biasa disebut generatif. Yang pertama, reproduksi aseksual Ascomycota secara uniseluler. Reproduksi aseksual berdasarkan uniseluler dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi jamur baru. Namun, jika tidak terlepas, sel tunas akan membentuk rantai pseudohifa atau biasa disebut hifa semu. Kemudian ada pun reproduksi aseksual Ascomycota secara multiseluler. Berproduksi secara aseksual dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora. Aseksual conidiospora. Conidiospora adalah spora yang dihasilkan pada ujung conidiofor. Kemudian nantinya akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut conidia. Conidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Hifa tersebut akan bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Yang kedua yaitu reproduksi seksual Ascomycota. Ascomycota uniseluler reproduksinya diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan tersebut menghasilkan zigot yang diploid. Zigot tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti diploid di dalam askus membelah secara meiosis, menghasilkan 4 inti yang haploid. Di sekitar 4 inti tersebut, terbentuk dinding sel sehingga terbentuk 4 ascospora yang haploid di dalam askus. Jika askus sudah masak, askus akan pecah, mengeluarkan ascospora. Ascospora tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Kemudian, ada pun reproduksi seksual Ascomycota secara multiseluler. Yang pertama,
HIV positif dan HIV negatif yang masing-masing memiliki kromosom haploid yang saling berdekatan. HIV positif inilah yang akan membentuk ascogonim atau alat reproduksi betina, dan sedangkan HIV negatif akan membentuk anterodium atau alat reproduksi jantan. 2. Ascogonim tadi akan membentuk saluran menuju anterodium, disebut trikogin. Melalui trikogin inilah terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonim tadi akan menerima nukleus haploid dari anterodium sehingga ascogonim memiliki kumpulan inti dari keduanya, yaitu dikrotik. 3. Ascogonim tersebut akan tumbuh menjadi dikarotik yang bercabang-cabang dan tergabung dalam ascorap atau tubuh buah. 4. Sehingga ujung-ujung hifa pada ascorap akan membentuk ascus dikarotik. 5. Di dalam ascus tadilah terjadi karyogami atau peleburan inti, sehingga terbentuk inti yang diploid. 6. Sehingga inti diploid tadi di dalam ascus akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. 7. Masing-masing nukleus haploid tadi akan membelah secara mitosis sehingga di dalam ascus terdapat 8 nukleus yang mengakibatkan di sekitar nukleus tadi terbentuk dinding sel dan terbentuk ascopora yang haploid. Jika ascus tadi telah masak, ascopora akan tersebar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu ascus pecah akan berakibat pada pecahnya ascus lain. 9. Ascopora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid. Ascomycota memiliki beberapa peran yang menguntungkan, yaitu yang pertama, Saccharomyces cerevisiae berguna untuk pembuatan roti atau alkohol. Yang kedua, Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kedua jenis Penicillium ini digunakan untuk menghasilkan zat antibiotik. Yang ketiga, Aspergillus wendti berperan dalam pembuatan sake, kecap, tauco, asam sitrat, asam oksalat, asam format, serta penghasil enzim protease. Selain menguntungkan, Ascomycota juga memiliki beberapa peran yang merugikan, yaitu pertama, Aspergillus fumigatus, penyebab penyakit saluran pernapasan dan paru-paru. Kedua, Trichophyton tonsurans, penyakit tinea capitis yang menyebabkan gatal, ketombe, dan rambut mudah patah. Ketiga, Blastomyces branchilensis, penyebab blastomikosis atau infeksi kulit, hati, dan paru-paru. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang jamur Ascomycota, mulai dari pengertiannya, cara hidupnya, ciri-cirinya, sporanya, reproduksinya, dan juga perannya.